أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah tamu kita di redaksi Suren TV hari ini adalah kakak beradik. Keduanya hafiz penghafal Al-Quran. Di samping saya ini sebelah kanan ya adalah Syekh Sahroni, dan adiknya di sebelah kiri saya adalah Ustadz Mitro. Apa kabar Syekh? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat ya? Alhamdulillah, 4 sehat 5 sempurna, 6 kesyukuran. Alhamdulillah. Sehari-hari kesibukannya apa nih Syekh? Di pondok, alhamdulillah. Di pondok mana ini? Di pondok pesantren Al-Aziziyah, KP Pulau Sawi, Lombok Barat. Sebagai apa di sana? Pertama sebagai guru tahfidzul Quran, sebagai program unggulan pondok pesantren Al-Aziziyah, dan juga sebagai guru lembaga formal MTS Al-Aziziyah Putra. Sudah berapa lama di sana? Tanggal 18 Desember 2022 kemarin genap 20 tahun di Al-Aziziyah. 20 tahun ya? Sejak 18 Desember 2002 sudah lama hingga sekali. Desember 2022 kemarin adalah sudah genap 20 tahun 3 bulan 4 bulan lah. Menjadi hafiz itu sejak kapan? Tadi awalnya background Tian sebagai kori, karena begitu ketat saingan di Sape, di Nusa Tenggara Barat, ujung timur Nusa Tenggara Barat. Oh, jadi lahir di Sapi ini ya? Ya, lahir di Sape. Hanya setelah Tiang masuk di pondok pesantren Al-Husaini Kota Bima, mudirnya Tuan Guru Haji Ramli Ahmad almarhum, Allahu yarham, maka disitulah kita mulai mengawali kita cari peluang yang tadi awalnya dengan tilawah banyak saingannya, kita cari di background sebagai hafiz. Dan guru pertama Tiang sebagai tempat untuk menyetor hafalan adalah Al-Mukarram Ustadz Haji Adnin Haji Abdurrahman. Nah, setelah dari Bima itu terus belajarnya kemana? Jadi setelah selesai di pondok pesantren Al-Husaini, baru karena tadi dalam waktu 1 tahun bisa menghafal 10 juz di pondok pesantren Al-Husaini tersebut, alhamdulillah Tiang dapat surprise dari pimpinan pondok akan diberikan beasiswa oleh Pak Bupati di zamannya Abuya Haji Zainul Arifin. Lalu diminta pilih apakah mau ke Jawa, ke Lombok, maka pada saat itu Tiang menjawabnya mau ke Makassar. Oh, Makassar. Karena jadi minta Jawa, minta Lombok, milihnya ke Makassar. ya, gitu Makassar, kan? Ujung Pandang dulu namanya. Oh, Ujung Pandang. Karena dulu kan sempat heboh viral bagaimana sepak terjang orang-orang yang ahli Quran di Makassar itu, di Ujung Pandang itu. Jadi orang bisa bagaimana karirnya, bagaimana maishanya dengan mereka jadi qori, sehingga sumber daya mereka dimanfaatkan oleh masyarakat dan hidupnya insya Allah dijamin sa'idun fi dunya wa sa'idun fil akhirah. Jadi setelah dari Makassar itu langsung mengajar di? Enggak, tadi kan maunya ke Makassar. Hanya keputusan pimpinan pondok jangan ke tempat lain. Antum ke pondok pesantren Al-Aziziyah saja. Supaya nanti bisa melihat adik-adiknya yang sudah duluan dibiayai oleh bupati pada saat itu. Hanya sudah kita sami'na wa ta'ana dan kita turuti perintah Tuan Guru, kita masuk di pondok pesantren Al-Aziziyah setelah tamat aliyah. Makanya yang jadi belajar di Aziziyah langsung mengajar juga di situ ya sampai sekarang ya? Tahun pertama jadi santri dulu. Walaupun di pondok sebelumnya kita sudah jadi mudabir, pengurus. Hanya tahun kedua baru diangkat sebagai mudabir ya, untuk membimbing anak-anak di sana. Ya, hanya 2004-2005 sudah ditunjuk sebagai guru tahfiz oleh Tuan Guru Haji Khalid Nawawi Ridwan. Ini apa kabar nih? Alhamdulillah. Mulai belajar
ngaji itu sejak kapan? Apa karena ada Syekh Saroni ikut-ikut aja gitu? Kalau belajar ngaji dari kecil, Dari kecil ya. SD, kita kelas 2-3 SD kalau nggak salah. Ada guru ngaji di kampung. Di Sapi sana. Iya, di Sapi. Terus tidak sampai menghafal, cuman belajar ngaji, tartil sama tilawah. Gurunya ngajar tilawah juga. Ya, setelah itu kelas 6 SD mau lulus, baru ada inisiatif dari guru kakak dia sekaligus guru Tiang, Syekh ini. Gitu. Ya. Jadi beliau menginisiatif Tiang untuk membawa Tiang ke Al-Aziziyah. Ya. Oh, jadi sekolahnya juga di mondoknya di Aziziyah juga. Di Aziziyah mulai menghafal. Selama 6 tahun. 6 tahun di situ ya. Okay. Nah, kok bisa sampai Lombok Timur kan di Labuan Haji? Ceritanya gimana tuh? Kan habis lulus tamat aliyah di Aziziyah itu pulang dulu, nganggur. Ya, belum punya rencana mau kemana gitu. Selama 2 tahun. Baru ditelepon sama Haji Hamid. Ustadz di Aziziyah. Dia bisa di Port Aziziyah. Katanya, Mitro kalau nggak ada kerjaan di rumah, nggak ngajar, mending ke Lotim aja. Di sana ada pondok di sana, katanya. Apa nama pondoknya? Pondok Darul Muhsin, Syafi'iyah Darul Muhsin. Sudah berapa lama di sana? Mengabdi sudah 3 tahun. 3 tahun ya. Pernah ikut MTQ ya? Ya, pernah sudah. Pernah juara? Pernah Tuan. Terakhir ikut MTQ yang ke nasionalnya itu tahun 2015. Ya. Di Bima? Di Jakarta. Oh, di Pondok Jakarta. Gede. Sebelum Oh, juga tingkat nasional itu ya? Ya, tingkat nasional. Mewakili mana itu? Wakili NTB, STQ. Oh, STQ. Juara berapa waktu itu? Enggak dapat. Kalau di provinsi, tingkat provinsi pernah juara berapa? Sering kalau kan kita ikut dari golongan, Kabupaten. ya dari segolong satu juz tilawah dulu. Satu juz itu udah sampai ke nasional di Ambon, Maluku. Ya, terus pindah ke 10 juznya. Jadi langsung loncat Mi. Tahu gitu. Dari 1 langsung ke 10, jadi bukan 1 ke 5. Nah, inisiatif untuk menjadi hafiz itu karena dorongan orang tua atau karena inisiatif sendiri, Syekh? Dulu awalnya dipesan sama Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Adnin, kalian harus hafal Quran. Beliau ini siapa? Beliau alumni Al-Aziziyah, dan dululah yang mendapatkan ONH dari pimpinan Pondok Al-Aziziyah karena sudah mampu menghafal Al-Quran dalam waktu 10 bulan. Sehingga nama beliau memang menjadi sumber rujukan bagi kita yang dari Bima Dompu, anak-anak yang masuk di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, bahwa itu adalah salah satu alumni Al-Aziziyah, bisa mengukir prestasi dan menghafal Al-Quran 30 juz dan 10 bulan. Kan Syekh ini juga kuliah kan? Kuliah di mana? Kemarin setelah selesai setelah masuk Al-Aziziyah kan kita disuruh masuk MKWH, Madrasatul Quran wal Hadis. Ya, memang pada saat itu MKWH itu masih bebas usia Mi. Jadi mau tamat SD boleh masuk MKWH, tamat sanawiyah boleh masuk MKWH, tamat alif juga boleh masuk MKWH. Di mana itu? Di Pondok Pesantren Al-Aziziyah tadi itu. Nah, terus hanya menjelang mau selesai 30 juz baru Tiang memberanikan diri untuk daftar di kampus IAIN Mataram. Masih IAIN dulu. Oh, belum UIN ya? Belum UIN, masih IAIN Mataram. Tadi sebenarnya awalnya planningnya mau ke PT IKI Jakarta. Tapi setelah dengar suara-suara ketika Ustadz Haji Adnin kuliah di PT IKI Jakarta, ternyata
membutuhkan biaya banyak untuk kebutuhan makan minumnya. Hanya gagal kita berangkat ke Jakarta dan masuk ke IAIN Mataram di Fakultas Dakwah. Kalau MTQ atau apa STQ pernah ikut enggak? MTQ, STQ sejak tahun 98 di golongan anak-anak di tingkat kecamatan. Juara. Ya, juara 2 pada saat itu. Kemudian setelah masuk pondok pesantren Al Husaini tadi itu baru mulai naik ke golongan 1 juz. Tapi golongan 1 juz nggak ada, karena sudah kelewat usia kan. Karena yang masuk pondok pesantren Al Husaini setelah tamat SMP dulu, SMP 1 sampai. Nah, karena dengan usia alia kan nggak memungkinkan persyaratan usia di situ. Hanya langsung masuk ke golongan 5 juz. Juara 2 dan tahun berikutnya masuk ke golongan 10 juz. Pada saat itu tahun 2002 10 juz sendirian dari 14 kecamatan, tidak ada perwakilan kecamatan lain yang ikut di golongan 10 juz sendirian. Jadi langsung juara itu ya? Makanya di sana di piagam itu diberikan dengan juara favorit. Penyebutannya juara favorit karena sendirian, tidak ada saingan pada saat itu. Kalau di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional misalnya pernah juara? Provinsi sudah 4 kali provinsi untuk golongan 10 sama 20 dan kemudian nasionalnya 10 juz tapi antar mahasiswa se-Indonesia tahun 2006 di Kabupaten Bogor, Bandung, Jawa Barat. Nah, harapan Syekh Sahroni ini pada generasi muda ya seperti apa agar mencintai Al-Quran? Ya, harapan pribadi untuk generasi-generasi milenial sekarang, apalagi ini kan momentum bulan Ramadan yang kita kenal sebagai Syahrul Quran, maka tentunya anak-anak kita harus diberikan tarbiyah untuk ditanamkan lebih awal tentang ilmu Al-Quran. Sebab nanti dengan kita sudah mempelajari ilmu Al-Quran, maka ilmu-ilmu yang lain akan ikut terinclus di dalamnya. Jadi apapun yang kita mau tekunin, ilmu apa saja, insya Allah dengan kemampuan ilmu Al-Quran yang kita miliki, maka ilmu-ilmu yang lain akan mengikut begitu. Kalau animo ya generasi muda ini untuk belajar Al-Quran di NTB khususnya ya, menurut pengetahuannya Syekh Sahroni ini seperti apa? Untuk anak-anak kita di Nusa Tenggara Barat cukup salut pribadi tiang nih ya, karena kita kan punya 2 pulau di sini, ada Pulau Lombok, ada Pulau Sumbawa. Jadi kalau berbicara tentang menghafal Al-Quran untuk mencetak anak-anak yang hafidz Quran, maka stoknya adalah di Pulau Lombok. Nah, sedangkan untuk mendapatkan stok generasi-generasi Quran yang backgroundnya sebagai qori, maka stoknya di Pulau Sumbawa, terutama Bima dan Dompu di situ. Kok bisa begitu ya? Ya itu yang kita tahu. Oh. Karena sepengetahuan pribadi, kalau untuk mau cari anak-anak yang hafiz, cari di pondok pesantren Al-Aziziyah. Sedangkan untuk cari anak-anak yang qori, cari di pondok pesantren Al Husaini Di Bima. Ya, makanya ketika ada tes training center untuk para peserta yang akan diberangkatkan ke tingkat nasional, maka tes untuk hafiznya di Al-Aziziyah, sedangkan tes untuk qorinya di pondok pesantren Al Husaini, yang dimana kedua pondok ini adalah sama-sama tempat yang mondok dulu dan sampai sekarang di Al-Aziziyah. Nah, Syekh Sahroni ini saya dengar kan tidak saja mengajar di pondok, tapi juga ada banyak kegiatan di luar pondok gitu. Nah, alhamdulillah. Apa saja itu kegiatannya?
memang selain di pondok pesantren, jadi banyak juga kita terjun berkiprah di tengah-tengah masyarakat, ya terutama sebagai mubalik, sebagai dai di situ, dan spesial untuk jadwal khotib Jumat nih itu selama 2023 sudah full. Alhamdulillah. Dan jadwal Keliling itu ya? keliling, dan jadwal itu kita sodorkan di bulan November Desember di akhir tahun untuk awal tahun berikutnya. Jadi artinya 1 bulan 2 bulan sebelum hadirnya tahun berikutnya yang baru itu sudah kita sodorkan jadwal, dan sudah genap lebih kurang 37 masjid untuk kita keliling sebagai Di Pulau Lombok. di Pulau Lombok, terutama Lobar dan Mataram. Sekarang sudah mulai merambah ke Lombok Tengah. Kemarin sudah mengisi khotib Jumat di Lombok Tengah pada tanggal 31 Maret kemarin. Jadi kita berangkat jam 10 pagi, lanjut dengan sebagai khotib Jumat, istirahat sebentar, lanjut dengan pengajian umum bulanan, pengajian umum ba'dal asar, kemudian buka bersama, lanjut dengan tarawihnya sampai jam 10 malam. Saya nonton juga YouTube-nya itu jadi imam kalau tidak salah di Islamic Center ya. Nggih. Jadi imam itu kan tidak saja di Islamic Center kan, tapi juga di masjid-masjid yang lain ya. Nggih, alhamdulillah. Islamic Centernya mulai akhir 2018. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Tapi untuk imam Jumat. Kau imam. Imam Jumat. Mungkin ada tips nggak biar kita cepat menghafal Al-Quran ini? Iya, jadi IQ santri ini kan berbeda-beda nih. Hmm. Jadi kemampuan mereka menghafal berbeda-beda. Ada yang cepat hafal, tapi cepat juga hilang hafalan. Ada yang agak lambat, tapi kemampuan menyimpan di memori otaknya cukup bagus. Nah, untuk khusus spesial Adinda Metro ini termasuk kelas-kelas kelas-kelas IQ-nya ya kalau kita katakan cerdas gitu. Jadi intinya Metro ini mampu menghafal pernah 1 juz satu minggu. Sehingga seandainya dalam 1 bulan itu 4 pekan berarti bisa hafal 4 juz. Jadi selama kita mendidik anak-anak itu mungkin baru 2 orang yang kita temukan di Haloko itu yang mampu menghafal 1 minggu 1 juz. Dan yang pertama adalah diukir oleh Adinda Metro ini. Karena terus terang waktu mendidiknya Metro ini cukup tegas nih. Bentuk ketegasannya apa? Atau dimarahin? Jadi tegasnya kalau kamu nggak hafal nanti kamu nggak dapat jatah makan siang. Begitu. Nah, suatu ketiga pernah mau store hafalan, kita tes hafalannya. Terus macet lah hafalannya Metro. Nah, padahal nasi sudah kita bawa ini di jok motor, sudah kita bawa. Nah, memang untuk dia kebutuhan makan malam ya kan. Karena dia belum lulus di hafalan itu, hanya sempat yang pukul bagian punggungnya. Nggak keras. Keras juga pada saat itu, sampai berbunyi begitu. Nah, apa motivasinya kok sampai dipukul itu? ya karena tadi Bisa dikasih tahu baik-baik gitu kan, nggak perlu pakai pukul-pukul misalnya. karena tadi maksudnya rasa kekecewaan aja sih yang kita berharap you harus lulus tapi ternyata belum lulus pada saat itu. Dan alhamdulillah buktinya cukup menggembirakan nih begitu nih. Artinya dari didikan yang begitu tegas dan begitu tegas itu sehingga menghasilkan Metro seperti ini. Mungkin seandainya tidak ada didikan yang tegas seperti itu, bisa saja nggak mungkin dia pergi ke nasional sampai 5 kali, begitu. Nah, cuman ditegur sama Mani Marzuki di pondok, jangan kasih didikan gitu. Karena memang pada saat itu saking emosinya dia makan itu pasir itu. Kemudian pasir dijadikan nasi, kemudian kayu dijadikan ikan, makan. Gitu. Karena memang yang mengurus kebutuhan makan minumnya memang tiang. Jadi sumbernya dari tiang, jadi bukan dari orang tua. Pada saat itu. Nah, cuman tadi kan mitronya kan ini memang orangnya agak pacu, orangnya rajin, sehingga
Pernah satu kali nih sampai tiang tes 10 juz dari ba'dal maghrib sampai jam 12 malam kurang 15 menit. Sampai tiang izin sama mudabir itu, izinkan terus sama tes hafalannya. Jadi dari ba'dal maghrib tiba isya kita sholat isya, sambung terus sampai jam 12 kurang 15 menit sampai jam 24 kurang 15 menit baru selesai. Yang tadi awalnya kita tes hafalannya, kan kita memberikan ayat-ayat, terkadang ayat-ayat yang mutasyabihat, yang sulit. Nah, awalnya Mitro agak kerepotan untuk menjawabnya, tapi setelah kita mewanti-wanti berkali-kali terus kasih kuat di hafalan di ayat-ayat yang mutasyabihat, yang agak kemiripan ayat itu, hanya lama-lama bukan Mitronya yang bingung, tapi tim sendiri yang bingung. Kita kasih ayat yang mudah bisa dia jawab, kita kasih ayat yang sulit bisa juga dia jawab. Nah, kita bongkar, kita kasih di akhir surat, masih dia sambung ke awal surat berikutnya. Nah, hanya belum cukup hasil itu yang bagus yang dites oleh gurunya di halaqah, yang sebagai gurunya, hanya yang bawa lagi ke Tun Guru Khalid Nawawi. Minta tolong coba pulunggu tes hafalan Aditya Mitro. Ya, alhamdulillah belum jawab bagus, lanjutkan di juz 11-nya. Nah, belum puas lagi dari Tun Guru Khalid Nawawi, bawa ke mudir Tun Guru Fathul Aziz Mustafa. Ini yang mau bertamu dan mau minta tolong supaya dites hafalan Aditya yang bernama Mithatul Mubarak. Oh, siap, dites lah. Hanya dites juga Mitro, lulus juga dari kedua Tun Guru ini. Kan yang jelas beda guru kan pasti beda demam panggungnya nih gitu. Nah, itu. Makanya kalau kita kembali menapak tilas perjuangannya Mitro ini cukup dahsyat nih. Alhamdulillah dengan perjuangan itu juga Allah membuktikan daripada mahfuzat yang mengatakan man jada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia dapat. Dan inilah hasil kesungguhannya, dan ujung-ujungnya kemarin 2020 mendapatkan hadiah umroh dari wali santri. Terima kasih saya Sahroni dan Ustadz Mitro atas kehadirannya di redaksi Suara NTB. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.